Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama saya tidak membuat konten lagi ya. Nah, sekarang saya akan membuat konten bagaimana caranya untuk mengukur voltase, lalu ampere, dan watt pada peralatan listrik ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih cara mengetahui ampere dan voltase yang dibutuhkan oleh handphone kita ya pada saat mengecas. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengukur watt ya? Misalnya di sini ada lampu ya, lampu LED, ini keluaran Philips ya. Nah, di sininya tertera 3 watt. Nah, apakah dia benar-benar 3 watt atau hanya sekian gitu ya? Nah, untuk mengetahuinya ya, kita menggunakan alat khusus ya. Nah, alatnya ini namanya adalah wattmeter. Wattmeter ya. Wattmeter ini penggunaannya cukup mudah ya. Jadi kita hanya ya memasang ini pada terminal listrik yang sudah ada ya. Lalu kita tinggal memasangkan barang-barang elektronik di terminalnya sendiri. Jadi di sini dia punya soket terminal sendiri ya. Jadi yang akan diukur. Nah, ini mungkin ada baterainya ya. Jadi yang sudah pernah saya ukur sebelumnya. Oke, kita bahas dulu dari awal ya. Pertama, caranya kita pasang dulu ke terminal listrik. Nah, ada tombol function cost up down ya. Nah, function di sini kita bisa mengubah-ubah tampilannya ya. Nah, yang pertama adalah voltase ini. Ini langsung mengukur voltase yang dikeluarkan untuk menyalakan alat ini ya, wattmeter ini. Jadi di sini voltasenya ada 215,5. Ya, biasanya kan 220 ya. Ini ya masih di bawah 220 volt. Nah, yang 50 Hz di sini nih adalah ya, frekuensinya ya. Nah, yang ini nih di atas adalah menitnya ya. Saya kurang tahu ya, menit apa detik. Nah, kalau cost di sini untuk tombol mengetahui biaya ya, ini belum diatur ya. Saya baca-baca juga ini dalam mata uang euro ya. Jadi untuk rupiah mungkin harus dikonversi lagi ya. Ada tombol up and down ya, up sama down. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada tampilan V tadi untuk voltase, A itu untuk ampere ya. Ini karena belum ada aliran listrik yang dipakai ya, maka 0. Ini 0 tampilannya. Lalu ini ya ada watt, bawahnya LO, itu low yang paling rendahnya yang sudah direkam itu 0,1 tadi ya. Lalu tekan lagi function. Nah, ini yang paling besarnya 140,6 watt. Nah, yang ini nih 00
kos ya. Jadi saya juga kurang tahu cara mengukurnya ya, atau menyetingnya. Ini mungkin bisa diatur ya, bisa diatur. Oke, nah ini wattnya ya, jadi kWh, jadi di sini kilowatt hour yang dipakai. Kalau ingin lebih akurat, sebenarnya bisa sih tinggal lihat di meteran listrik ya. Tapi itu kan untuk semua ya, semua barang-barang elektronik yang menggunakan listrik di rumah ya. Nah kalau ini nih spesifik, jadi hanya satu alat saja ya. Oke, kita mulai dari volt dulu ya. Ya, untuk percobaan kali ini saya akan menguji nih, ada beberapa lampu ya. Lampu tadi keluaran Philips 3 watt, lalu ada lagi lampu yang abal-abal ya. Ini mereknya Tintin 5 watt. Nah, ini merek yang aneh juga ya. Aneh, kenapa aneh? Karena dia namanya ya mirip dengan toko komik ya, jurnalis itu ya, namanya Tintin. Nah ada lagi untuk percobaan ya, ini lampu Philips lagi. Oh, ini sedang hujan ya di luar ya, fokus 6 watt ya, 6 watt. Jadi di sini ada yang 6 watt. Lalu untuk peralatan listrik lainnya yang digunakan ada ini ya, ya fitting yang ada saklarnya. Fitting lampu kita coba dulu dari yang 3 watt. Nah, dalam posisi mati ya, pasang dulu ya, ini yang 3 watt. Fokus. Nah ini ya, caranya kita pasangkan di sini. Nah, lihat masih 215 ya. Nah, di sini kita ubah dulu tampilannya. Ini yang voltase dulu ya. Kita akan coba nyalakan. Nah, voltasenya 216 ya, 5 215,8 ya, 216. Tekan lagi function. Nah ini ampernya 0,023 ampere. Pilih lagi sini banding low-nya ya, lewat saja high-nya lewat. Nah ini yang wattnya, bisa terlihat di sini 2,8 watt. Jadi ini kalau ada pembulatan, kalau dibulatkan ya, jadi dia jadi 3, benar ya, berarti 3 watt. Oke, untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan yang 5 watt ini ya, Tintin tadi ya. Pasang ke fittingnya, kita lihat, nyalakan. 2,4 watt, 2,4 ternyata ya, tidak sampai 5 watt. Yang lain lihat ya, kWh voltase 212. Ini hujannya tambah besar ya saudara-saudara. 0,1 naiknya ini. Nah ini 2,4 watt, 2,3 watt. Nah ternyata bohlam Tintin ini
di bawah ya, ternyata tidak sampai 5 watt. Nah, beda dengan yang ini. Yang ketiga, kita percobaan Philips ya, Philips lagi sekarang yang 6 watt. Apakah dia benar-benar 6 watt? Kita lihat ya. Pasang dulu fittingnya, lalu nyalakan. Ya, kita lihat 6,3 watt. Berarti ini jika kita bulatkan ke bawah ya, jadi 6 watt, benar ya, 6,2. Ya, oke, balik lagi ke 0 ya, karena tadi dimatikan. Oke, begitu. Jadi pada percobaan kali ini ya, untuk bohlam yang mereknya aneh ya, kadang-kadang untuk bohlam lampu LED yang berharga murah gitu ternyata tidak sama ya wattnya yang tertera pada kotak dan yang dipakai sebenarnya ya. Oke, untuk percobaan berikutnya ya, bagaimana kalau kita mau mengukur alat-alat elektronik yang wattnya tinggi ya, bisa juga pakai ini. Nah, sebagai percobaan ya, saya menggunakan bor saja ya, karena ada peralatan tukang seperti ini ya. Ya, ini kalau kita lihat spesifikasinya 300 watt ya. Nah, apakah benar dia 300 watt? Tapi bor ini tidak dipasangkan mata bornya ya. Jadi dalam keadaan torsinya tanpa beban. Mungkin akan beda jika wattnya itu arus tegangan atau daya yang dikeluarkan jika untuk dipakai untuk mengebor misalnya kayu atau tembok ya, itu mungkin akan berbeda jika penggunaannya berat gitu ya. Kita coba saja yang ini. Saya nyalakan dulu lampunya ya supaya lebih fokus. Oke, ini masih 0. Kita nyalakan ya. Apakah benar dia 300 watt? ...148, 120, 116, 113, dan turun ya. Oke, kita lihat di bagian sininya ya, functionnya. Tadi yang high-nya ya, 148. Ya, sekali lagi 134 watt, 120. Ya, jadi di sini untuk bor tanpa beban ya, tanpa beban menggunakan mata bornya ya, artinya tanpa digunakan untuk membor kayu ataupun tembok, maka untuk penggunaan wattnya itu ya tidak sebesar yang ada di tampilan seperti ini. Ya, itu saja mungkin sedikit tips dari saya ya tentang pengenalan alat wattmeter ini ya. Ini bisa ya kalian dapatkan ya di toko online ada ya, lalu toko listrik juga ada. Ya, harganya juga bervariasi bagaimana penjualnya ya. Ya, kalau ingin disebutkan harganya ini sekitar antara 100 ribuan ya.
kita sudah bisa mengetahui watt yang digunakan pada alat-alat listrik. Nah, itu saja video tutorial dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.